Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya saya Dewi Lestari bisa menjelaskan sedikit tentang masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang proses masuknya Islam ke Nusantara. Terjadi pada abad 7 Masehi dan 13 Masehi. Pada abad 7 Masehi, yang pertama terdapat catatan sejarah kerajaan Cina. Menurut catatan ini, pada zaman dinasti Tang, terdapat rencana orang-orang Tasih yang ditafsirkan sebagai orang-orang Arab untuk menyerang kerajaan Holing yang diperintahkan Ratu Sima pada tahun 647 Masehi. Namun, rencana tersebut dibatalkan karena kuatnya pemerintahan Ratu Sima. Lalu yang kedua ada berita Chow Kufe. Nah, berita ini di daerah Indonesia saat itu terdapat dua tempat yang menjadi komunitas Tasih, yaitu Followan yang sekarang lebih dikenal sebagai Kuala Brang, Trengganu, Malaysia, dan Sumatera Selatan yang merupakan wilayah kerajaan Sriwijaya. Lalu yang ketiga terdapat berita Jepang. Nah, berita ini menceritakan perjalanan pendeta Kansin yang ke Indonesia. Dalam berita tersebut dikemukakan bahwa pada masa itu di Kanton terdapat kapal-kapal Pose dan Tasih Kawuh. Oleh para ahli, istilah Pose ditafsirkan sebagai bangsa Melayu, sedangkan Tasih ditafsirkan sebagai orang-orang Arab. Nah, lalu pendapat kedua menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Nah, pendapat ini didasarkan pada munculnya kerajaan Samudra Pasai yang bercorak Islam pada abad ke-13. Pendapat ini diperkuat dengan didasarkan bukti-bukti sebagai berikut. Yang pertama, terdapat catatan perjalanan Marco Polo pada tahun 1292 Masehi. Catatan ini mengisahkan perjalanan Marco Polo ke Sumatera bagian utara. Pada saat itu, Marco Polo sempat singgah ke kerajaan Islam Samudra Pasai dalam pelayarannya kembali ke Eropa dari Cina. Lalu, yang kedua, terdapat berita Ibnu Batutah. Nah, pendapat kedua juga didukung oleh berita Ibnu Batutah pada abad ke-13 Masehi, serta batu nisan Sultan Malik As-Saleh ditemukan di Sumatera Utara dan kerangka tahun Ramadan 676 Hijriah atau 1297 Masehi. Nah, Sultan Malik As-Saleh dikenal sebagai seorang pengajar tasawuf yang kemudian menjadi raja di kerajaan Samudra Pasai. Nah, lalu secara umum masuknya Islam ke Indonesia itu terdapat 5. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Yang kedua, jalur perkawinan. Yang ketiga, jalur pendidikan. Dan yang keempat, terdapat jalur tasawuf dan kesenian. Nah, kedua tasawuf dan kesenian ini dijadikan satu menjadi akulturasi budaya. Nah, lalu saya akan menjelaskan yang pertama, melalui jalur perdagangan. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Menurut pernyataan dari para saudagar dari luar maupun Indonesia sendiri, Islam disebarkan di sepanjang jalur perdagangan pelabuhan seperti Selat Melaka, Samudra, Palembang, disusul Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia bagian timur. Lalu yang kedua melalui jalur pernikahan atau perkawinan. Nah, Islam masuk ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Para saudagar muslim dari Gujarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Nah, lalu umumnya saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang, sehingga para putra-putri raja yang akan dipersunting harus masuk Islam terlebih dahulu. Jalur ini memiliki andil besar dalam persebaran Islam di tanah air. Nah, lalu yang ketiga terdapat melalui jalur pendidikan.
Nah, selain perdagangan dan pernikahan, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan. Jalur ini dibentuk oleh para dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, salah satunya Indonesia. Para dai penyebar agama Islam bukanlah pedagang, melainkan murni menjalankan misi untuk membawa ajaran Islam ke wilayah baru yang belum tersentuh Islam. Dalam praktiknya, mereka dipandu oleh para pedagang. Jalur pendidikan ini memegang peranan yang cukup penting, sebab melalui dakwah Islam yang semula dikenal di pantai-pantai sepanjang jalur perdagangan, akhirnya bisa berkembang luas hingga ke pulau-pulau Indonesia bagian timur. Lalu yang keempat itu terdapat jalur tasawuf dan kesenian yang dijadikan satu menjadi akulturasi budaya. Nah, agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Para dai memberikan kesan kepada masyarakat bahwa Islam sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya mereka, sehingga mereka memeluk Islam dengan sukarela. Cara dakwah ini dilakukan oleh para wali songo atau 9 wali penyebar Islam di Jawa. Akulturasi budaya sudah berlangsung sebelum masuknya Islam, yaitu akulturasi antara kebudayaan Indonesia dan Hindu. Kemudian akulturasi terjadi lagi setelah agama Islam masuk bersama nilai-nilai kebudayaannya. Salah satu media penyebar agama Islam melalui kebudayaan adalah wayang. Lalu berkembangnya Islam di Nusantara dimulai dari perdagangan, juga masyarakat Nusantara yang bersifat terbuka, juga didukung oleh letak Nusantara yang strategis menjadikan Islam semakin berkembang di Nusantara, sehingga muncullah kerajaan Islam. Nah, lalu kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, yang pertama di Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ini terdapat Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, lalu Kerajaan Malaka. Nah, yang kedua terdapat Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini terdapat Kerajaan Banten, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram. Nah, lalu ada lagi Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan ini terdapat Kerajaan Kutai dan Kerajaan Banjar. Selanjutnya ada Pulau Sulawesi. Nah, Pulau Sulawesi terdapat Kerajaan Gorontalo dan Kerajaan Bone. Lalu yang terakhir terdapat Pulau Maluku. Nah, Pulau Maluku ini terdapat Kerajaan Ternate dan Tidore. Alhamdulillah, cukup sampai di sini ya penjelasan saya, walaupun sedikit. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dan bagi para pembacanya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.